462, episode 87 The Heart of Steel 4. Diupload oleh Baca Suara. Hyun Seong Ee akan melakukannya dengan benar. Hei, masih belum terlambat. Ikat botol pet ke kaki Anda dan lompat dari lantai 3. Petik 2. Lagi pula, semua yang lain akhirnya melayani. Jadi tidak apa-apa, kembalilah setelah menjadi seorang pria. Petik 2. Itu adalah nasihat yang cukup umum diberikan kepada seseorang yang akan direkrut, seperti hidupnya. Hidup yang terlalu sibuk mengejar apa yang dilakukan orang lain. Sama seperti orang lain, ia harus menyanyikan private letter, dan tanpa sahabat atau pacar untuk mengucapkan selamat tinggal padanya, berjalan ke pusat pelatihan rekrutmen. Trainee ke-53. Trainee ke-53 Yi Hyun Seong, di sini. Kehidupan militer awal Yi Hyun Seong tidak terlalu buruk. Berkat tinggi dan alami otot-ototnya yang tinggi, ia bahkan direkomendasikan untuk menjadi komandan dalam pelatihan juga. Dia bahkan akan lulus kursus pelatihan dengan kutipan jika bukan karena mengacaukan janji komandan berulang kali. Trainee, apakah menurut Anda kata-kata supervisor pelatihan Anda adalah lelucon? Dia menyadarinya sejak usia dini bahwa dia agak cerdik. Tidak masalah apa itu, dia mempelajarinya lebih lambat dari yang lain, dan dia juga agak lambat dalam menganalisis situasinya juga. Bahkan kemudian, ia berhasil hidup dengan relatif baik semua karena ada beberapa orang yang menghargai kepribadiannya yang santai dan jujur. Sayangnya, tidak ada orang seperti itu yang dapat ditemukan di ketentaraan. Kenapa aku harus dipasangkan dengannya dalam sistem pertemanan? Tubuh besar yang menakutkan dan tidak banyak selain. Yi Hyun Seong mengalami kehidupan trainee bahkan ketika ia mengalami berbagai penghinaan dan ejekan. Pada saat dia menyelesaikan kursus pelatihan, dia menjadi seseorang yang bisa selesai mandi dalam 5 menit atau mengemas perlengkapan tidurnya dalam waktu kurang dari 1 menit. Tidak terlalu lama setelah itu, saat dia akan dikirim ke sebuah pangkalan telah tiba. Inilah saat dia telah menunggu selamanya sejak dia direkrut. Memberikan tips manis kepada mereka yang akan bergabung dengan tentara. Ikuti instruksi ini setelah Anda tiba di markas. Panas. 812. Dari sisipan sepatu untuk digunakan selama perjalanan panjang, untuk dicintai oleh seniornya setelah dia ditugaskan ke sebuah pangkalan, yang disebut tip manis di internet yang dia rajin pelajari sehari sebelum bergabung dengan militer adalah satu-satunya harapannya. Rekan-rekan trainee-nya pergi satu per satu. Dia adalah yang terakhir yang tersisa. Dan orang yang datang menjemputnya adalah seseorang bernama Sersan kelas 1 Jong. Topi baja yang sangat ditekan di kepala orang ini menutupi wajah mereka. Kamu datang denganku. Sementara dia mengendarai truk militer yang berisik menuju ke suatu tempat, Yi Hyun Seong memikirkan hidupnya sekali lagi. Dia memikirkan beberapa tahun ke depan, serta cobaan dan kesengsaraan menunggunya. Pangkalan militer barunya berada di tengah gunung kecil. Maka, disinilah kehidupan tentaranya akan dimulai dengan benar. Dia menyelesaikan proses pendaftaran sederhana untuk rekrut baru dengan bantuan seorang manajer dan menuju ke barak. Dan saat dia membuka pintu gedung itu lebar-lebar. Kamu pasti harus melakukan ini. Yi Hyun Seong melakukan persis apa yang menurut internet seharusnya dilakukan. Terima pemula. Jika ini adalah pasukan reguler, kehidupan pasukannya akan berakhir di sana. Itu, jika ini adalah pangkalan militer reguler. Saat tas ranselnya terlempar ke udara, segala sesuatu di sekitarnya melambat menjadi merangkak, seperti video gerakan lambat. Tas itu perlahan terlepas di udara, celana dalam militer yang tidak dicuci, kertas toilet, dan sabun yang dia gunakan kembali di kamp pelatihan sangat lambat tersebar di udara. Juga, wajah percaya diri Yi Hyun Seong yang penuh percaya diri, dipenuhi dengan harapan kehidupan tentara mendatang. Ketika adegan ini menyerupai film penuh tragedi dimainkan, seseorang tiba-tiba mengajukan pertanyaan. Tanda hubung titik. Apa yang harus kita lakukan? Itu mendapat balasan dari orang lain. Tidak banyak. Inilah siapa Hyun Seong si. Bagaimanapun, mari kita terima kenyataan ini. Perlakuan hardcore terakhir kali tidak berhasil, jadi kali ini, mari kita pergi dengan konsep tentara progresif yang dijanjikan. Berhentilah berisik dan mulai saja, Kim Dok-ja. Tanda hubung titik. Kalau begitu, mari kita mulai lagi. Dan kemudian, adegan itu mulai bergerak maju lagi. Percikan. Tas ranselnya yang melesat ke depan tampaknya keluar dari meriam yang jatuh di lantai seperti peluru meriam yang asli. Suasana menjadi sedingin es seakan seseorang menuangkan air dingin. Dan tatapan seniornya terlambat menusuk ke Yi Hyun Seong. Keringat dingin mengalir di punggungnya. Mungkinkah dia melakukan kesalahan? Momen berikutnya tepat. Sersan kelas 1 Jong menyeringai cerah dan bertepuk tangan. Mulailah latihan senyummu, sekarang. Hahaha. Wow, sekarang itu lucu. Pertama kali saya melihat debut yang begitu menyegarkan. Petik 2. Itu mendorong para senior di barak untuk memberinya tepuk tangan meriah seolah-olah mereka sedang menunggu saat ini. Rookie Nim, bagus sekali. Pekerjaan bagus. Saat suara bertepuk tangan terdengar, Yi Hyun Seong menjadi semakin bingung, tapi tetap saja, udara kemenangannya kembali. Ujung, manis benar. Sersan kelas 1 Jong berbicara kepada para prajurit. Jung Hyok kamu senior langsungnya, jadi jaga baik-baik orang ini. Petik 2. Dipahami.
Suasana bising terus berlanjut. Sementara itu, Yi Hyun Seong menemukan seorang senior merapikan barang-barangnya yang tersebar di lantai untuknya. Seragamnya benar-benar lurus, cahaya di matanya tajam dan ganas, dan wajahnya seperti patung yang bagus. Dadanya adalah rumah bagi pita dinas tentara dari kelas 1 swasta, dan label nama, Yu Jung Hyuk. Ah, jadi orang ini adalah senior langsungku. Saat itulah, mata menakutkan senior ini mendarat di Yi Hyun Seong. Aku kelas 2 privat, Yi Hyun Seong. Tempatmu seperti ini. Barang-barangnya telah dikumpulkan dalam sekejap mata dan ditempatkan di loker. Senior lainnya tampak terkesan seolah-olah mereka mengharapkannya. Pemula, perhatikan dan pelajari darinya. Jung Hyuk adalah kartu as basis kami, Anda tahu. Petik 2. Hanya dari melihat suasana seniornya, dia sudah bisa tahu seperti apa seniornya itu. Baret yang telah disetel dengan sempurna, spray yang telah disetel dengan sempurna, seolah-olah di mana-mana orang ini menyentuh berkilau cerah. Jika dia bisa melanjutkan kehidupan tentaranya seperti senior ini. Apa ini? Kami punya pemula. Petik 2. Pada saat itulah suara riang datang dari pintu masuk. Wajah seorang pria berkeringat seolah-olah dia kembali dari kerja keras di sana. Yi Hyun Seong mengkonfirmasi pangkat sersan ketika pria itu melewatinya dan dia dengan cepat melakukan penghormatan militer. Loyalitas. Jangan terlalu tegang. Tidak apa-apa. Sersan itu mempelajari wajah Yi Hyun Seong sebelum menyeringai. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke kelas privat Yu Jung Hyuk. Sepertinya kehidupan militer Jung Hyuk kita akan menjadi jauh lebih mudah sekarang. Dia sudah mendapatkan junior langsung dan sebagainya. Petik 2. Kulit pria yang terkekeh itu terlalu pucat bagi seorang prajurit. Tapi mengapa ini? Saat dia melihat pria ini, Yi Hyun Seong merasakan sensasi sudut terdalam hatinya sedikit sakit. Tentara mengkonfirmasi wajah pria itu dan berteriak. Sersan Kim Dok Janim, senang melihatmu kembali dari kerja kerasmu. Petik 2. Baiklah, kawan. Ngomong-ngomong, mengapa Jung Hyuk tidak menyapaku? Petik 2. Petik 2 titik. Selamat datang kembali. Prajurit kelas 1 Yu Jung Hyuk tampak gemetar, kulitnya pucat pasi. Rasanya seperti cemberutnya tidak terbentuk karena rasa takut, tetapi lebih karena marah, sebagai gantinya. Sersan Kim Dok-ja mengangkat bahu setelah mengamati reaksinya, lalu angkat bicara. Selamat datang di pasukan kami, Yi Hyun Seong. Aku kelas 2 pribadi, Yi Hyun Seong. Tuan. Ini adalah pertemuan pertama antara Yi Hyun Seong dan pemimpin pasukan Kim Dok-ja. Titik. Sejauh ingatan pembentuk itu. Sekitar 2 minggu berlalu sejak dia dikirim. Selama waktu itu, Yi Hyun Seong harus belajar berbagai hal tentang pangkalan ini. Misalnya, tentang Sersan Kim Dok-ja, otoritas de facto di pasukannya. Oke, jika orang bodoh itu Yu Jung Hyuk melakukan sesuatu yang keluar dari jalur, Anda harus segera memberi tahu saya. Petik 2. P. Privat kelas 2, Yi Hyun Seong. Tidak ada hal seperti itu. Tidak, dengarkan. Hal seperti itu akan terjadi. Anda sudah banyak menderita, Anda tahu. Petik 2. Petik 2. Kupikir aku salah dengar, Tuan. Dan kemudian, Private kelas 1 Yu Jung Hyuk yang selalu berada di sisinya dan memimpin dengan memberi contoh, dan juga menatap Sersan Kim Dok-ja setiap kesempatan yang didapat. Semir sepatu bot militer kamu dengan cara ini. P. Privat kelas 2, Yi Hyun Seong. Saya akan bekerja keras. Petik 2. Bekerja keras tidak ada artinya. Yang penting adalah melakukannya dengan benar. Petik 2. Juga, petugas medis Letnan Yu, yang secara berkala muncul untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Ada memar di kakimu. Haruskah aku membebaskanmu karena alasan kesehatan? P. Privat kelas 2 Yi Hyun Seong. Saya akan baik-baik saja. Lalu, haruskah aku menjahitmu? Saya cukup baik dengan jarum. Petik 2. Kemudian, Sersan Jong kelas 1 yang tampaknya tidak tertarik namun juga teliti, dan kadang-kadang menatap Yi Hyun Seong dengan ekspresi sedih. Petik 2 titik titik. Bagaimana itu? Kamu baik. P. Privat kelas 2, Yi Hyun Seong. Aku akan melakukan yang terbaik. Petik 2. Tidak apa-apa jika kamu tidak. Anda selalu mencoba yang terbaik. Petik 2. Titik. Semua orang di sini, mereka semua memiliki sesuatu yang aneh tentang mereka. Demi membangun budaya lingkungan tentara progresif. Namun, jika dia memilih orang yang paling aneh dari mereka semua, maka semua prajurit harus membaca web novel selama waktu henti mereka. Membaca web novel adalah alfa dan omega dari downtime yang produktif. Petik 2. Titik. Itu tidak lain adalah komandan pasukan, Kapten Han. Cukup, ini waktu henti Anda sekarang. Kalian semua, baca web novels. Petik 2. Lo, Yalti. Petik 2. Begitulah kehidupan prajurit seperti mimpi Yi Hyun Seong dimulai. Namun, dia tidak tahu. Saat ini, menantang Memory Experience Center, aku kehilangan cangkang karena kesalahan. Kesulitan pusat pengalaman yang berlaku dinilai paling sulit. Jumlah upaya untuk menghapusnya saat ini 3. Dia tidak tahu bahwa kehidupan prajurit ini bukan yang pertama kalinya. Itu tidak benar-benar perlu dijelaskan, tetapi jumlah total orang yang berpartisipasi dalam skenario ini adalah 5. Yu Jung Hyuk, Yu Sang-ah,
Jong Hui-won, Han Suyong, dan saya sendiri. Sebagai tambahan, skenario tersembunyi yang kami dapatkan adalah ini. Plus. Jenis, tersembunyi. Kesulitan, tanda tanya. Kondisi jelas, inkarnasi, Yi Hyun Seong, terjebak dalam ingatannya sendiri. Atasi trauma dan selamatkan dia dari ingatannya. Batas waktu, tanda tanya. Hadiah, kembalinya Yi Hyun Seong, kemungkinan mendapatkan item hadiah utama terkait dengan penguatan profil. Kegagalan, akselerasi kehancuran. Plus. Skenario yang tidak masuk akal itu. Batas waktu yang ditunjukkan sebagai tanda tanya sudah menempatkan kita sedikit di tempat, namun kondisi yang jelas dan hukuman kegagalan bahkan lebih membingungkan. Sersan kelas 1 Jong Hui-won Nim. Tidak, tunggu, hanya Jong Hui-won, yang mengajukan pertanyaan. Sersan Kim Dokja. Iya nih. Mari kita lupakan sisanya untuk saat ini. Tapi ini, kenapa dihancurkan jika kita gagal? Petik 2. Ada dua teori yang mungkin. 1. Itu seberapa rendah profil telah jatuh, dan 2. Itu bisa berarti semacam bahaya fisik. Petik 2. Seiring dengan, boom, benda seperti riak ramping menyebar dari sisi jauh langit. Saya ingat nebula yang mengejar kami ke tempat ini. Mungkin saja mereka memulai invasi dengan sungguh-sungguh. Jika itu masalahnya, maka kami tidak punya banyak waktu. Mungkin dia mendengar suara riak, Yi Hyun Seong dan kulit pucatnya dengan cepat berlari ke arah kami dari jauh. Sersan Kim. Ya, Hyun Seong ah. Sepertinya Korea Utara menyerang kita. Tidak, tidak apa-apa, beristirahatlah. Petik 2. Loyalitas. Yi Hyun Seong tampak bingung apa yang harus dilakukan selanjutnya, tetapi akhirnya menuju ke sudut pangkalan dan mulai berlatih senam militer nasional yang belum dikuasainya. Jong Hui-won mengawasinya dan bergumam pada saya. Bisakah Hyun Seong si benar-benar kembali kepada kita? Aku tidak yakin, tetapi kita harus mencoba. Petik 2. Ini sudah merupakan upaya ketiga kami. Percobaan pertama adalah kegagalan karena banyak dari teman saya tidak tahu banyak tentang tentara, saya adalah satu-satunya orang yang melayani di antara kelompok kami. Sebenarnya, dan percobaan kedua berakhir sebagai kegagalan lain semua berkat hardcore Yu Jung Hyok pengobatan. Yu Jung Hyok membentuk cemberut di sebelah kami. Frustrasi. Yi Hyun Seong harus melalui langkahnya agar dia bisa bangun lebih cepat. Apakah Anda lupa tentang peristiwa Kexenix? Petik 2. Kami sudah mencobanya selama percobaan kedua kami. Aku bisa lebih baik diberi kesempatan lain. Kau seharusnya tahu lebih baik daripada siapapun itu tidak benar. Petik 2. Kamu tahu bahwa menyelamatkan orang lain tidak pernah semudah itu. Yu Jung Hyok ini telah melalui pergantian regresi ketiga. Atau, bahkan mungkin pergantian ke 1864. Jadi, dia harus mengetahuinya meskipun aku tidak mengungkitnya. Yi Hyun Seong, urutan latihan Anda salah. Petik 2. Atau, mungkin dia tidak tahu. Yu Jung Hyok berjalan menuju Yi Hyun Seong yang ketakutan dalam langkah besar. Saya menyaksikan mereka berdua melakukan latihan senam militer secara berdampingan dan bergumam kepada Jong Hui-won. Saya pikir tinggal di sini terlalu lama akan berdampak buruk bagi kita. Bahkan Yu Jung Hyok bertingkah aneh. Petik 2. Dia tidak pernah bertugas di ketentaraan, namun dia beradaptasi dengan sangat baik. Saya menyaksikan Yu Jung Hyok melakukan latihan senam dengan semangat keagamaan yang dekat. Ada suatu peristiwa selama pergantian regresi ke-144 di mana ia salah menerima transfusi, dongeng militer, Yi Hyun Seong dan menjadi gila. Jika lebih banyak waktu berlalu di sini dan fabel lain seperti Atmat Soldier Yu Jung Hyok dibuat dalam proses, maka... Jong Hui-won menjawab, bukankah itu hal yang baik bahwa dia beradaptasi dengan sangat baik? Iya, dia beradaptasi dengan baik, tetapi masalahnya adalah seberapa buruk dia memperlakukan saya, seniornya di peringkat. Militer saat ini telah menjadi sangat lunak, harus saya katakan. Kembali ketika saya berada di tentara. Petik 2. Dok Jasi, kamu hanya masam yang Jung Hyok Si tidak pernah layani, kan? Maksudku, dia dibebaskan, bukan? Petik 2. Saya menjawabnya dengan tenang. Petik 2. Bagaimanapun juga, situasinya tidak terlalu buruk jika kita mengecualikan bagian itu. Hanya dengan kita berada di sini, profil planet naik, setelah semua. Petik 2. Saat ini, sejumlah besar rasi bintang memperhatikan skenario yang berlaku. Mungkin desas-desus tentang menciptakan fabel aneh lainnya telah beredar di sana karena pengunjung ke saluran biu telah meningkat. Saya tidak yakin, tetapi nebula yang menargetkan kita di luar planet mungkin sedang mengawasi kita sekarang. Jika mereka tidak bisa menyerang kita segera, maka mengambil keuntungan dari situasi akan menjadi hal yang cerdas untuk dilakukan. Banyak rasi bintang telah memasuki saluran yang berlaku. Ketenaran planet menyebar jauh dan luas. Fabel baru yang terkait dengan inkarnasi, Yi Hyun Seong, sedang berkecambah. Yang aneh adalah, rasi bintang yang baru masuk bukanlah orang-orang yang saya kenal. Uril, Sage Besar, Abyssal Black Flame Dragon, pedang pertama Goreo. Seolah-olah mereka adalah air pasang surut, semua pengubah yang saya senang melihat tidak ada tempat untuk ditemukan. Sebuah firasat buruk muncul di benak saya. Apakah sesuatu terjadi pada mereka?
Bagian dari rasi bintang sedang menunggu inkarnasi, Yi Hyun-seong yang kembali. Saya perlu menyimpulkan skenario ini dengan cepat sehingga saya bisa mencari tahu apa yang terjadi, tapi, apakah benar-benar ada kebutuhan untuk membersihkannya? Maaf. Jong Hui-won tidak menjawab dan menatap ke arah Yi Hyun-seong. Sementara di bawah bimbingan Yu Jung-hyuk, ia terus melakukan latihan rutin saat keringat mengucur di wajahnya. Mungkin dia mendapatkan pesanan dengan benar kali ini karena Yu Jung-hyuk dapat terlihat mengangguk. Yi Hyun-seong tampak gembira. Karakter, Yi Hyun-seong, merasa senang. Karena dia selalu membahas tentang manual ini dan manual itu, aku berpikir bahwa Hyun-seong Si adalah seorang prajurit kelahiran alami. Saya setuju dengan penilaiannya, jadi saya akhirnya mengangguk. Cerita Yi Hyun-seong tidak dibahas secara mendalam dalam Ways of Survival. Pria itu bernama Yi Hyun-seong, yang hidup dan mati berdasarkan aturan manual lapangan. Tetapi orang seperti itu pada kenyataannya, jauh dari manual itu daripada hal lain di luar sana. Dunia ini adalah tempat manual Yi Hyun-seong hidup kembali. Karakter, Yi Hyun-seong, menyukai tempat ini. Jong Hui-won tersenyum tanpa daya dan berbicara dengan suara sedih. Di satu sisi, membawanya pergi dari sini bisa jadi kita menjadi serakah. Tentu saja, Yi Hyun-seong mungkin lebih bahagia dengan tetap di alih-alih berkeliaran di dalam skenario neraka, menghabiskan waktu yang sederhana dan nyaman dalam ingatannya bisa menjadi kehidupan yang lebih baik baginya. Gugugugu. Saat itulah, kami mendengar lagi ledakan memekakkan telinga. Saat saya hendak bertukar pandangan dengan Jong Hui-won, beberapa pesan saluran melayang satu demi satu. Konstelasi, Hakim Api Setan seperti, telah memasuki saluran. Rasi Bintang, Abyssal Black Flame Dragon, telah memasuki saluran. Rasi Bintang, Pedang Pertama Goryeo, telah memasuki saluran. Semua rasi bintang yang hilang telah kembali ke saluran sekaligus. Namun sebelum saya bisa bertanya apa yang terjadi. Konstelasi, Hakim Api Setan Iblis sedang mencoba memperingatkanmu tentang Su Cucucut. Semua pesan tidak langsung dalam saluran telah dibatasi. Pesan tidak langsung terputus. Aku mengangkat kepalaku untuk menemukan Biu membentuk ekspresi terkejut. Jelas, ini bukan yang dia lakukan, jadi. Dalam hal itu, siapa? Boom lain menyebar dari langit. Menyertai suara seperti drum raksasa yang terkoyak-koyak, langit jauh mulai pecah. Kreaek. Petik 2. Dok Jasi. Ada yang salah di sini. Fin.